Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan laporan bahwa Indonesia memproduksi lebih dari 36 juta ton sampah per tahun. Pada tahun 2024, indeks pengelolaan sampah adalah 57,4 poin. Padahal target pemerintah mencapai 70 poin. Artinya, pemerintah Indonesia sangat lambat untuk memproduksi sampah masyarakat. Tidak hanya itu, data Kompas menunjukkan bahwa ada 14.000 bank sampah di seluruh Indonesia yang beroperasi saat ini. Namun, rata-rata masih secara manual, sehingga rawan terjadi salah catat dan tidak efisien. Akhirnya, warga pun. Maka dari itu, kami menghadirkan Ekosyariah, sebuah inovasi digital serta memadukan teknologi transparansi dan nilai syariah dalam mengelola bank sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Ekosyariah. Saya Syaikotul Minah selaku CEO. Saya Sanandria Widya Rahmawati selaku UX Designer. Saya Usama Salsabila Zulia selaku marketing strategis. Dan saya Ahmad Isumuddin selaku analisis. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan inovasi kami yang berjudul Ekosyariah, inovasi aplikasi bank sampah berbasis makosid syariah dan syirka abdan sebagai dukungan terhadap ekonomi hijau sesuai Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Indonesia kali ini sedang menghadapi persoalan yang sangat-sangat serius. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun setiap tahunnya, diiringi juga dengan jumlah sampah yang terus meningkat akibat dari sampah rumah tangga maupun sampah industri. Namun, dengan adanya jumlah sampah yang terus meningkat, kesadaran masyarakat masih dinilai sangat-sangat minim. Bahkan, sistem pengelolaan sampah pun masih jauh dari kata efisien. Bank sampah konvensional memiliki potensi yang cukup besar pada perputaran ekonomi. Namun, realitanya masih terhambat karena dengan adanya pencatatan manual, minimnya transparansi, serta keterlibatan masyarakat itu masih sangat-sangat rendah. Alhasil, sektor ini tidak mampu menghasilkan nilai ekonomi maksimal, padahal memiliki pasar yang sangat besar dan terus berkembang. Di sisi lain, ada gap yang belum pernah disentuh secara serius. Kebutuhan akan sistem digital bukan hanya mempermudah operasional bank sampah, tetapi juga membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi, dan membuka peluang profit yang lebih jelas dan terukur. Inilah celah besar yang diisi dan melahirkan Ekosyariah sebagai solusi. Sebuah inovasi yang siap mengubah masalah sampah menjadi peluang ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan bernilai tinggi. Dari pasar yang besar, dan Indonesia memiliki lebih dari 14.000 bank sampah yang dikelola secara manual dan tidak transparan. Pada tahun 2024, nilai ekonomi bank sampah di Indonesia mencapai 10 miliar dan terus berkembang seiring dengan bertumbuhnya dengan sirkular ekonomi. Target pasar kami diantaranya adalah masyarakat Islam, pondok pesantren, kampus dan sekolah, serta kantin-kantin yang menerapkan prinsip syariah. Solusi yang kami tawarkan adalah Ekosyariah, aplikasi bank sampah digital yang mengelola sampah lebih adil, transparansi, dan efisien. Sistem ini menggabungkan prinsip teknologi dengan makosid syariah dan syirkah abdan, sehingga pelaporan bank sampah digital lebih otomatis dan pembagian yang sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota. Baik, yang Bapak Ibu lihat di layar, Ibu Bapak sekarang, itu merupakan mock-up dari aplikasi Ekosyariah milik kami. Disambut dengan logo Ekosyariah yang seperti trius, serta ada huruf Arabnya juga di sini, dan ada nama Ekosyariah. Lalu setelah ada logo dari Ekosyariah, ada tampilan juga tanda selanjutnya itu selamat datang di Ekosyariah, serta menjelaskan apa itu Ekosyariah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memencet next untuk melanjutkan ke halaman login or sign up. Nah, sebelumnya kalau Bapak sama Ibu belum memiliki account sign up, Bapak Ibu sendiri bisa melakukan sign up menggunakan Google atau Facebook. Bapak Ibu diminta username serta password. Jika Bapak dan Ibu sudah selesai sign up, Bapak Ibu juga langsung bisa login menggunakan username serta password yang Bapak Ibu tulis waktu saat sign up. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung klik next. Setelah Bapak Ibu klik next, itu nanti langsung ke beranda. Nah, di beranda sendiri ini ada beberapa menu, ada beberapa tampilan juga. Yang pertama itu yang atas sendiri, sebelah kiri, itu merupakan logo kami, serta yang search here itu merupakan customer service. Jadi jika Bapak atau Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di situ menggunakan keywordnya. Nah, di bawahnya itu ada nama dari pemilik akun Ekosyariah. Nah, selanjutnya di bawahnya itu lagi ada menu perbarui, perbaiki, bagi info, serta kirim. Nah, untuk bawahnya sendiri lagi itu ada hasil serta kontribusi. Nah, hasilnya adalah hasil dari sampah yang telah Bapak Ibu kumpulkan, dan kontribusi ini sudah berapa lama Bapak dan Ibu berkontribusi dalam pengumpulan sampah tersebut. Nah, di bawahnya lagi itu ada menu kegiatan, diskusi, pengetahuan, 3R bagi hasil pendaftaran komunitas, pendaftaran anggota, dan selengkapnya. Lalu di bawahnya lagi ada berita lingkungan. Nah, berita lingkungan ini membahas mengenai artikel-artikel pada berita lingkungan yang paling terbaru. Nah, di bawahnya lagi itu ada home, explore, serta search, dan profile. Nah, sementara tadi di menu itu ada pendaftaran anggota, pendaftaran komunitas, pendataan hasil, lalu bagi hasil. Nah, di sini ada pendaftaran anggota dulu yang pertama akan saya jelaskan. Nah, di sini karena
Pendaftaran anggota itu seperti anggota komunitas sendiri ya. Join ke komunitas di sini, Bapak Ibu bisa menuliskan nama, email, nomor telepon, serta alamat rumah agar datanya bisa disimpan oleh kami. Lalu selanjutnya juga ada pendaftaran komunitas. Jika Bapak sama Ibu sudah memiliki komunitas yang bergerak pada lingkungan, Bapak sama Ibu bisa langsung mendaftarkan komunitasnya pada aplikasi kami. Semisal komunitas yang sedang saya ikutin adalah komunitas peduli lingkungan. Nah, di situ saya bisa langsung mengisikan nama komunitas saya, yaitu peduli lingkungan, serta jenis komunitasnya yaitu jenis komunitas sosial dan lingkungan. Tanggal berdiri pada 1 Desember 2025, jumlah anggota ada 10, titik koordinat GPS bank sampah itu sesuai dengan bank sampah yang Bapak atau Ibu, sesuai dengan lokasinya bank sampah atau Bapak Ibu. Untuk kategori sampah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sebelahnya yang ada diagram, ada diagram yang bulat. Nah, di situ ada Bapak dan Ibu bisa simpan. Nah, selanjutnya juga ini ada jenis kegiatan tadi. Selanjutnya profil dari akun Eko Syariah sendiri. Nah, ini karena atas nama Muhammad Isamuddin selaku pemilik akun. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur ke mode gelap atau terang. Untuk Bapak Ibu juga bisa mengubah kata sandi, mengubah bahasa, lalu lain dan sebagainya. Baik, terima kasih. Baik, pada slide kali ini kami akan menampilkan bisnis model kanvas Eko Syariah. Eko Syariah adalah aplikasi bank sampah digital berbasis syariah. Nilai utama yang kami tawarkan adalah pencatatan sampah dan pendapatan yang transparan, sistem bagi hasil yang adil dengan konsep syirkah abdan, serta edukasi ekonomi hijau dan nilai-nilai Islam dalam satu platform. Dari sisi pasar, kami menargetkan komunitas dan bank sampah warga, sekolah, kampus, pesantren, serta pemerintah. Mereka kami jangkau melalui aplikasi mobile, program pelatihan di lapangan, kerjasama dengan lembaga pendidikan, dan kolaborasi dengan dinas lingkungan serta program CSR. Untuk menjalankan model ini, aktivitas kunci kami adalah mengembangkan dan memelihara aplikasi, mendampingi digitalisasi bank sampah, serta mengadakan sosialisasi makosid syariah dan ekonomi green. Aktivitas ini ditopang oleh sumber daya kunci seperti platform aplikasi, algoritma bagi hasil syariah, database komunitas, dan tim pengembangan serta ahli syariah. Kami juga didukung oleh mitra kunci kampus, komunitas bank sampah, dan industri daur ulang, serta lembaga keuangan syariah dan pemerintahan. Secara bisnis, pendapatan direncanakan berasal dari biaya langganan komunitas, paket implementasi dan pelatihan, kerjasama CSR, serta laporan dan analitik data. Sementara itu, biaya utama kami adalah pengembangan teknologi, gaji tim, pelatihan, dan sosialisasi, serta pemasaran. Dengan model ini, Eko Syariah diharapkan menghasilkan profit sekaligus membawa dampak sosial lingkungan dengan masyarakat yang lebih sejahtera dan bumi lebih terjaga sesuai ajaran Islam. Baik, di sini saya juga menjelaskan tentang kompetitor. Di luar sana sebenarnya sudah ada beberapa aplikasi bank sampah digital, baik yang dibuat oleh komunitas maupun pemerintah daerah. Namun, mayoritas aplikasi tersebut hanya berfokus pada pencatatan teknis seperti berat sampah, harga, dan juga transaksi. Mereka belum menyentuh aspek transparansi berbasis syariah maupun skema bagi hasil yang adil. Sementara itu, ada juga sebagian bank sampah konvensional yang masih memakai pencatatan manual, yang dimana rawan dan sering menurunkan kepercayaan anggota. Dengan begitu, Eko Syariah hadir sebagai pembeda. Kami bukan hanya menyediakan aplikasi pencatatan, tetapi juga menghadirkan sistem bagi hasil berbasis syirkah abdan, transparansi pendapatan, dan juga edukasi lingkungan Islam dalam satu platform. Jadi, Eko Syariah tidak hanya bersaing secara teknologi, tetapi juga menghadirkan nilai unik yang tidak dimiliki kompetitor lain, yaitu integrasi antara digitalisasi, ekonomi hijau, dan juga tetap berprinsip syariah. Selanjutnya kita bahas tentang GVM strategi yang terdiri dari target pengguna utama, Unique Value Proposition atau UVP, channel distribusi, dan activation dan adoption strategi. Untuk target utama pengguna berdasarkan konsep aplikasi kita terdiri dari komunitas lingkungan, RT, RW, dan masyarakat setempat serta sekolah ataupun kampus sebagai pusat edukasi. Lalu untuk UVP-nya atau Unique Value Proposition, aplikasi ini berbasis syariah pertama yang mengintegrasikan satu makosid syariah atau menjaga kebersihan, kesehatan, harta, akal, dan lingkungan, serta syirkah abdan atau sistem bagi hasil yang asli berdasarkan jam kerja. Lalu untuk poin channel distribusi, kami menggunakan mobil app Android dan iOS sebagai platform utama. Yang kedua ada community onboarding atau RT RW tadi dengan masyarakat setempat. Lalu ada partnership resmi yakni KLHK atau Pemkot maupun Pemkab
ada universitas, ada bank sampah induk, dan media sosial serta konten edukasi. Lalu untuk yang activation dan adoption strategi, kami ada 3. Yang pertama program 30 hari pertama, yakni tantangan kumpul 10 kg sampah sama dengan badge plus point, yakni reward syariah berupa voucher kordul Hasan kecil atau hadiah edukasi. Lalu ada gamifikasi, yakni statistik kontribusi lingkungan. Misal 97,6 kg total sampah yang terkumpul, maka akan mendapatkan reward tersendiri. Lalu yang terakhir ada onboarding massal pada komunitas, yakni pelatihan sorting sampah dan pelatihan penggunaan aplikasi Eko Syariah kami. Lalu ada roadmap produk. Di sini kita bagi menjadi 4 quarter. Untuk quarter pertama tentang foundation, yakni kami ingin mencapai fitur dasar, Syirka Abdan, volume 1, SOP dan soft launch. Lalu untuk quarter kedua kami mencapai titik launching, yakni menciptakan reminder, statistik, UI atau UX fix, dan grand launching aplikasi kami. Lalu untuk quarter ketiga, yakni scale up, kami sudah berada pada marketplace, Eco Points, forum komunitas maupun pick up otomatis. Lalu untuk yang quarter keempat, yakni institusional. Lalu kita bahas roadmap produk. Untuk produk kami bagi menjadi 4 quarter. Quarter pertama, goals kami adalah foundation, di mana kita harus sudah mempunyai fitur dasar, Syirka Abdan, volume 1, SOP, dan soft launch. Lalu untuk quarter kedua, kita ada launching, yakni kita memiliki reminder untuk user kami. Yang kedua punya statistik, serta UI UX fix, dan grand launching kita. Lalu untuk quarter ketiga, yakni scale up, di mana produk kami sudah ada pada marketplace, Eco Points, forum komunitas, dan pick up otomatis. Lalu untuk quarter keempat ada institusional, di mana kami memiliki goals, yakni fitur premium, dashboard Pemda, audit syariah, dan juga ekspansi ke kota-kota.